يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu hussan la nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma hussan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Selanjutnya saat niki nggih maca pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hujjiyatuhu ay hadhihi hujjiyatuhu. Bermula ini adalah kehujjahan Al-Quran. Al-burhanu bermula bukti.
ala annal qur'ana atas sesungguhnya Al-Qur'an, khabar dari anna adalah hujjatun merupakan hujjah, merupakan argumentasi, alan nasi atas manusia, wa anna ahkamahu dan sesungguhnya beberapa hukumnya Al-Qur'an. Khabar dari anna adalah qanunun merupakan undang-undang wajibun yang wajib alaihim atas annas. Fa'il dari wajibun apa? Ittiba'uhu mengikuti Al-Qur'an. Al-burhan itu tadi adalah mubtada, kodenya bermula. Belum diberi khabar, mulai dari anna ala anna itu belum ada khabarnya al-burhan itu. Ya, diperhatikan itu. Al-burhanu bermula bukti ala annal qur'ana atas sesungguhnya Al-Qur'an adalah hujjatun, khabar dari anna itu bukan dari al-burhan. Adalah hujjatun merupakan hujjah atau argumentasi ala nasi atas manusia. Wa anna ahkamahu dan sesungguhnya beberapa hukumnya Al-Qur'an adalah qanunun merupakan undang-undang wajibun yang wajib alaihim atas annas. Apa? Ittiba'uhu mengikuti Al-Qur'an. Baru sekarang khabar dari Al-Burhan adalah annahu sesungguhnya Al-Qur'an, khabar dari anna adalah min indillahi dari sisi Allah. Wa annahu dan sesungguhnya Al-Qur'an, khabar dari anna adalah nuqila dinukil apa Al-Qur'an ilaihim sampai pada manusia anillahi dari Allah, dinukil bitariqin dengan jalan qat'iyyin yang pasti, la raiba yang tidak ada keraguan adalah maujud, fi sihhatihi di dalam kesahihan atau kevalitannya tariq. Ammal burhanu adapun bermula bukti ala annahu atas sesungguhnya Al-Qur'an adalah min indillahi dari sisi Allah, khabar dari al-burhan sekaligus jawab dari amma adalah fahuwa maka bermula al-burhan adalah fahuwa maka bermula al-burhan adalah i'jazuhu melemahkannya Al-Qur'an, maf'ul bih dari i'jaz an-nasa akan manusia, an ayyatu dari hendaknya mendatangkan siapa an-nas bimithlihi dengan semisal Al-Qur'an. Pakai bahasa Jawa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hujjiyatuhu utawi iki iku kehujjahane Al-Qur'an. Al-burhanu utawi bukti ala annal qur'ana ing atase satuhune Al-Qur'an, khabar saking anna iku hujjatun merupakan hujjah ala nasi ing atase menungso. Wa anna ahkamahu lan satuhune pira-pira hukumi Al-Qur'an, khabar dari anna iku qanunun merupakan undang-undang wajibun kang wajib alaihim ing atase annas opo ittiba'uhu mengikuti qanun, mengikuti Al-Qur'an. Boleh. Iku annahu satuhune Al-Qur'an iku min indillahi saking ngersane Gusti Allah. Wa annahu lan satuhune Al-Qur'an iku nukila dinukil apa Al-Qur'an ilaihi maring menungso anillahi saking Gusti Allah. Bitarikin kelawan dalan, bitarikin kelawan dalan qat'iyyin kang qat ila raiba kang ora ana keraguan iku maujud fi sihhatihi ing dalam kesahihane keabsahane tarik. Ammal burhanu anapun utawi bukti ala annahu ing atase satuhune Al-Qur'an iku min indillahi saking ngersane Gusti Allah, khabar saking al-burhan lan sekaligus menjadi jawab dari amma iku fahuwa maka utawi al-burhan iku i'jazuhu melemahkanne Al-Qur'an annasa ing menungso an ayyatu saking yanto mendatangkan sapa annas bimithlihi kelawan semisale Al-Qur'an.
Ya, itu adalah cara bacanya. Sekarang kita analisis. Yang pertama adalah hujjiyatuhu. Saya harus menegaskan bahwa sebuah kalimah tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa, nasab, jar atau jazm kalau seandainya tidak karena tuntutan amil. Coba itu diperhatikan. Sebuah kalimat hujjiyatuhu tidak memungkinkan untuk dibaca hujjiyatuhu, tidak memungkinkan untuk dibaca hujjiyatahu, tidak memungkinkan untuk dibaca hujjiyatihi, tidak memungkinkan dibaca rafa, nasab, jar dalam konteks ini karena isim kalau tidak karena tuntutan amil. Jadi rafa, kenapa kok sebuah kalimat itu dibaca rafa? Karena ada amil yang menuntutnya untuk dibaca rafa. Kenapa sebuah kalimat itu kok kemudian dibaca nasab? Karena ada amil yang menuntutnya untuk dibaca nasab. Kenapa sebuah kalimat itu kok kemudian dibaca jar? Karena ada amil yang menuntutnya untuk dibaca jar. Logika dasarnya itu semacam itu. Karena demikian ketika realitasnya kita menemukan judul seperti hujjiyatuhu ini, ya bisa-bisa saja apakah kita mau akan baca rafa, apa baca nasab dan seterusnya, itu memungkinkan saja. Tergantung kita asumsikan amilnya itu apa. Kalau tadi misalnya hujjiyatuhu kita asumsikan itu ya. Kalau seandainya kita baca hujjiyatuhu itu misalnya kita asumsikan bahwa itu adalah khabar dari mubtada yang dibuang, berarti amilnya adalah hadhihi. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi hujjiyatuhu memungkinkan sampean baca hujjiyatahu. Ya, misalnya bagaimana? Ya aqra'u maca sapa ingsun hujjiyataha, hujjiyatahu misalnya. Ya bisa-bisa saja karena realitasnya di sini secara lafaz tidak ada amil. Kata-kata hujjiyatuhu itu memungkinkan kita baca hujjiyatuhu, memungkinkan kita baca hujjiyatahu. Tergantung yang kita asumsikan amilnya itu apakah menuntut rafa, nasab atau jar. Kalau jar kesulitan ya, biasanya kalau membuang huruf jar itu menjadi mansubun ala naz'il khafid, misalnya seperti itu. Jadi kemungkinannya adalah rafa atau nasab. Kalau rafa bagaimana? Yang umum kalau seandainya dibaca rafa itu dianggap sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, mubtadanya itu disesuaikan. Kalau seandainya mudzakkar itu ditakwili mubtada hadza, kalau seandainya muannats itu ditakwili dengan mubtada hadhihi. Karena hujjiyatun itu adalah ada tak marbutohnya dan itu dianggap sebagai muannats, maka hadhihi hujjiyatuhu. Hadhihi utawi iki iku hujjiyatuhu. Jadi begitu caranya. Sebuah lafadz itu untuk kemudian dibaca rafa, nasab, jar atau jazm tergantung pada amil yang menuntutnya. Ketika amilnya menuntut rafa maka dibaca rafa, ketika amilnya menuntut nasab maka dibaca nasab, ketika amilnya menuntut jar maka dibaca jar, ketika amilnya menuntut jazm maka dibaca jazm. Logika awalnya semacam itu. Ketika ada realitas di mana di situ tidak ada amil yang nampak, nggak ada ini amil lafzinya, nggak ada ini, maka kita boleh berasumsi apa saja. Hujjiyatuhu memungkinkan dibaca hujjiyatuhu, memungkinkan juga untuk dibaca hujjiyatahu. Kalau hujjiyatuhu asumsinya apa? Jadi khabar dari mubtada yang dibuang yang apabila dimunculkan itu berbunyi hadhihi hujjiyatuhu. Kalau dibaca hujjiyatahu bagaimana? Misalnya kita asumsikan bahwa di situ menjadi maf'ul bih dari fiil fa'il yang dibuang, qara'tu maca sapa ingsun. Qara'tu membaca siapa saya hujjiyatahu akan kehujjahan Al-Quran. Jadi boleh-boleh saja mau mana yang dipilih. Itu yang pertama. Al-burhanu ala annal Qur'ana hujjatun. Diperhatikan kata-kata al-burhan. Al-burhan di situ adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Karena ini isim ma'rifat jatuh di awal jumlah maka disebut sebagai mubtada.
Karena mubtada maka harus dibaca rafa. Tanda rafanya dengan menggunakan dhammah lebih disebabkan karena al-burhan di situ adalah merupakan isim mufrad. Yang kepingin saya tegaskan dalam konteks ini adalah khabarnya setelah al-burhan ada ala annal qur'ana. Sebenarnya yang namanya jarun wa majrurun ala annal qur'ana itu adalah jar majrur. Sebenarnya jar majrur itu memungkinkan untuk ditentukan sebagai khabar. Khabar itu banyak, ada yang berkategori mufrad, ada yang berkategori ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada yang berkategori jumlah, ada yang berkategori syibhu jumlah. Yang jumlah ada fi'liyah, ada ismiyah, yang syibhu jumlah ada dzaraf, ada juga jar majrur. Semuanya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Apakah pada akhirnya sebuah lafaz itu kemudian ditentukan sebagai khabar atau tidak? Ya diuji. Apakah dia berfungsi sebagai mutimul faidah atau tidak? Begitu. Ya, diuji dulu. Diberi kata-kata iku cocok apa enggak? Al-burhanu. Bukti adalah an ala annahu. Ya apa maksudnya? Bukti adalah bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an adalah hujjah. Kok enggak cocok? Karena enggak cocok untuk kemudian ditentukan sebagai mutimul faidah, diberi kata-kata adalah itu tidak cocok ala annahu, maka ala annahu jangan ditentukan sebagai khabar. Karena khabar itu substansinya terdapat pada mutimul faidah. Mutimul faidah itu artinya penyempurna faidah. Kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura, itu cocok. Sehingga coba salah. Bukti atas sesungguhnya Al-Quran merupakan hujjah bagi manusia. Dan bahwasanya hukum-hukumnya itu adalah merupakan undang-undang yang wajib diikuti oleh manusia adalah annahu sesungguhnya Al-Quran. Kata-kata adalah itu cocok untuk kemudian disematkan kepada annahu min indillah. Inilah alasan kenapa kok kemudian annahu min indillah itu ditentukan sebagai khabar dari mubtada al-burhan. Jauh sekali memang. Ya, jauh sekali. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Pokoknya kalau seandainya kita tidak ngerti ya apa maksudnya, maka nggak bisa kita menentukan mutimul faidah atau tidak. Itu penting untuk kemudian digarisbawahi. Kalau seandainya kita nggak ngerti apa maksudnya, otomatis kita nggak ngerti menentukan khabarnya itu yang mana, otomatis nggak ngerti. Kita memungkinkan untuk bisa ngerti itu kalau seandainya masing-masing mufradat yang merangkai sebuah teks itu secara umum kita fahami. Karena demikian lagi-lagi harus saya tegaskan, mufradat itu harus diupayakan untuk terus ditambah. Jangan tidak menambah mufradat. Gerakan menambah mufradat. Ayo idealismenya ditingkatkan, panjenengan sudah mahasiswa. Setiap hari saya harus menambah 1 mufradat. Setiap hari saya harus menambah 2 mufradat. Setiap hari saya harus menambah 3 mufradat. Itu diupayakan. Kalau seandainya mufradat sampean luar biasa banyaknya, potensi dan kemungkinan untuk kemudian bisa baca kitab itu akan terbuka lebar. Karena mufradatnya sudah banyak, nahwunya sudah setiap hari dilatih. Oleh sebab itu sampean kudu punya idealisme. Ada program mandiri yang itu dijaga secara ketat oleh pribadi sampean sendiri untuk menegaskan saya harus ada tambahan mufradat setiap hari 1. Setiap hari 2, setiap hari 3, setiap hari 4, setiap hari 5 misalnya. Terus saja. Apakah itu mufradatnya melalui Al-Quran diterjemahkan? Apakah melalui hadis diterjemahkan? Atau melalui kaidah-kaidah yang diterjemahkan? Ya terserah. Pokoknya harus ada idealisme itu. Ya. Mumpung sampean masih banyak nganggurnya, belum punya istri, belum punya apa-apa. Nanti kalau seandainya sibuk agak repot. Gitu. Oleh sebab itu idealismenya kudu dikembangkan. Aku kudu. Seperti yang saya katakan, ketika sampean itu kemudian menjadi seorang ilmuwan, maka kemungkinan suksesnya itu terbuka lebar. Karena yang menjamin seorang ilmuwan itu sukses
adalah langsung Gusti Allah. Begitu ya, kudu yakin itu. Oke. Jadi annahu min indillahi itu adalah kemudian ditentukan sebagai khabar. Wa annahu dan sesungguhnya Al-Quran ada kata-kata nun, qaf, lam yang memungkinkan diterjemahkan dengan naklun, memungkinkan dibaca dengan nakola, memungkinkan itu juga dibaca nukila. Dan sesungguhnya Al-Quran naklun merupakan penukilan. Gak enak. Sesungguhnya Al-Quran adalah menukil, gak enak juga. Sesungguhnya Al-Quran dinukil, Quran itu dinukil sampai kepada manusia dari Allah dengan jalan yang sifatnya qat'i. Enak begitu. Karena yang enak itu diterjemahkan dinukil, maka nun qaf lam itu bagaimana caranya supaya diterjemahkan dinukil. Itu berarti memaksa kita untuk kemudian berkesimpulan bahwa nun qaf lam dipaksa untuk dimajhulkan karena yang kemudian diterjemahkan di itu adalah majhul. Lagi-lagi teorinya adalah ketika kita baca kitab, kita sedang mendialektikakan teks dengan terjemahan. Ini sing pantes apa ya? Naklun artinya penukilan, nakola artinya menukil, nukila artinya dinukil. Sesungguhnya Al-Quran itu dinukil sampai kepada manusia dari Allah. Enak, bahasa itu bisa diterima, bahasa itu bisa mengalir. Kita tidak ngoyo untuk kemudian menerima pemahaman itu. Dan sesungguhnya Al-Quran dinukil kepada manusia dari Allah. Enak, kata-kata itu enak. Karena itulah kemudian nun qaf lam dimajhulkan cara bacanya. Sehingga cara bacanya adalah wa annau dan sesungguhnya Al-Quran adalah nukila, dinukil apa Al-Quran ilaihim sampai pada manusia minallahi dari Allah, anillahi dari Allah bitariqin. Nah, itu penting untuk kemudian diperhatikan. Ya, apakah sebuah kalimat mau dimaklumkan atau dimajhulkan? Itu ternyata tergantung pada bagaimana hasil terjemahannya. Ketika terjemahannya menuntut untuk kemudian dipasifkan, maka sebuah kalimat itu adalah harus dipasifkan. Kalau seandainya kemudian menuntut untuk diaktifkan, melakukan pekerjaan, ya maka sebuah kalimat itu pada akhirnya harus dimaklumkan. Itu seperti itu. Ya. Coba sekarang selanjutnya. Nanti terakhir-terakhir saya akan ngomong tentang wajibun alaihim ittiba'uhu dan i'jazuhu an-nasa. Itu dua contoh penting menurut saya. Mari kita sekarang berpikir tentang la raiba. Ya. La itu banyak jenisnya. Ya, seperti yang pernah saya katakan itu. La memungkinkan masuk pada fiil, memungkinkan masuk pada isim. Banyak la itu. Tapi pastikan kalau seandainya la itu kemudian masuk pada isim dan isimnya itu adalah isim nakiroh, maka pasti di situ adalah disebut sebagai la allati linafyil jinsi. La raiba fihi. Masuknya kepada isim nakiroh, ya. Ketika lam itu kemudian masuk pada isim nakiroh, maka lam di situ memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfaul khabar. Itu semacam itu, ya. Ketika lam itu kemudian masuknya kepada isim nakiroh, maka termasuk dalam kategori la allati linafyil jinsi. Ketika la allati linafyil jinsi, maka pengamalannya sama persis dengan inna wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfaul khabar. Catatannya adalah la yang allati linafyil jinsi mesti masuk pada isim nakiroh. Kalau seandainya bukan pada isim nakiroh, maka tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai la allati linafyil jinsi. Ketika dipastikan bahwa la itu termasuk dalam kategori la allati linafyil jinsi, maka isimnya la itu diklasifikasikan menjadi 3. Begitu ya.
Ada yang masuk dalam kategori mufrad, ada yang masuk dalam kategori mudhaf, ada yang masuk dalam kategori syabihun bil mudhaf. Perhatikan di situ. Ketika la atau isim la itu masuk dalam kategori mufrad, bukan mudhaf, bukan syabihun bil mudhaf, maka hukum mabni disematkan. Oleh sebab itu, saya sering tegaskan juga, isim mabni itu, kemarin saya tegaskan ketika saya ngaji Jurmiyah, ya, isim mabni itu ada yang mabninya itu karena memang sejak awal ditetapkan sebagai isim mabni. Dimanapun tempatnya dia mabni. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim dhamir, itu mesti mabni dimanapun tempatnya. Bertemu dengan isim isyarah, dimanapun tempatnya adalah mabni. Dimanapun tempatnya ketika kita bertemu dengan isim mausul, ya mabni. Dimanapun tempatnya ketika kita bertemu dengan isim istifham, ya mabni hukumnya. Kalau bertemu dengan isim syarat, ya mabni hukumnya. Ada isim yang mabninya itu karena posisi, karena kondisi, karena mahal, karena kedudukan. Kata-kata rojulun awalnya tidak mabni, tapi ketika menjadi isim la allatil nafil jinsi menjadi mabni. Ketika kemudian menjadi misalnya munada yang nakiroh maksudah menjadi mabni. Ya rojulu, la rojula. Jadi mabni itu ada yang memang sejak awal dia memang termasuk dalam kategori mabni, yang ada 6 itu. Ada yang mabni itu karena kondisi, karena dia jadi isimnya lah, karena dia misalnya jadi karena dia misalnya menjadi munada yang nakirah maksudah misalnya, ya, mufrad ma'rifah misalnya. Awalnya Muhammadun itu tidak mabni, tapi kalau seandainya kemudian menjadi nakirah, menjadi mufrad ma'rifah, munada, ya Muhammadu, menjadi, coba itu skema berfikirnya sampean, itu diperhatikan. Ya, ba'du awalnya tidak mabni, tapi ketika ingkito anil idhofah menjadi mabni. Ya, itu diperhatikan. Ada mabni itu yang memang sejak awal tempatnya memang dia itu memang mabni sejak awal mabni. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il itu semuanya mabni itu. Ada yang mabninya karena kondisi. Awalnya tidak mabni karena menjadi isim la allatil nafil jinsi menjadi mabni. Awalnya tidak mabni karena dia menjadi munada yang mufrad ma'rifah atau nakirah maksudah menjadi mabni. Awalnya tidak mabni karena ingkito anil idhofah menjadi mabni. Coba itu skemanya menjadi diperjelas itu. Ya, sampean. Itu tentang la raiba. Gitu ya. La raiba di sini termasuk dalam kategori mufrad, diperhatikan. Ya. Hati-hati menerjemahkan istilah mufrad. Mufrad tidak harus selalu bertentangan dengan tathniyah dan jamak. Kita ngomong mufrad itu, istilah mufrad itu kita ucapkan dalam konteks bab apa? Kalau seandainya istilah mufrad itu dimunculkan dalam konteks klasifikasi isim dari aspek kuantitasnya, memang terjemahannya adalah lawan dari tathniyah dan jamak. Tapi ketika kita ngomong mufrad itu dalam konteks khabar, ketika kita ngomong mufrad itu dalam konteks misalnya na'at, ketika kita ngomong mufrad dalam konteks hal, maka ini lawan dari jumlah. Ini berarti khabar yang bukan jumlah, khabar mufrad itu. Ini na'at yang bukan jumlah, ini hal yang bukan jumlah, itu mufrad berarti. Ya kan? Begitu. Mufrad juga bisa dilawankan dengan mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Kapan mufrad itu dilawankan, dipertentangkan dengan mudhaf dan syabihun bil mudhaf? Dalam konteks isim la allatil nafil jinsi dan juga dalam konteks munada. Itu penting untuk kemudian diperhatikan sehingga hati-hati menerjemahkan istilah mufrad. Mufrad jangan selalu diterjemahkan dengan aspek kuantitas saja. Mufrad memungkinkan berlawanan dengan jumlah, mufrad memungkinkan berlawanan dengan mudhaf dan syabihun bil mudhaf, tergantung kita itu sedang mengkaji bab apa. Itu selanjutnya yang penting untuk diberi catatan dalam konteks ini.
Yang selanjutnya adalah, coba diperhatikan ketika sampean ditanya tentang ittiba'uhu. Ditanya tentang an-nasa wa qanunun wajibun alaihim ittiba'uhu, untuk mengikuti konun atau undang-undang itu. Coba diperhatikan. Ya. Kalau seandainya ditanya ittiba'uhu, kenapa kok kemudian dibaca ittiba'u? Kok tidak dibaca ittiba'ah? Kok tidak dibaca ittiba'i? Kenapa itu? Jadi fa'il, Ustaz. Fa'il dari mana? Dari wajibun. Akan ada pertanyaan. Yang punya fa'il itu awalnya adalah fi'il. Yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il. Yang punya maf'ul bi itu adalah fi'il. Wajibun itu ditanwin, itu isim. Ya kan? Wajibun itu adalah ditanwin, berarti isim. Isim kok kemudian punya fa'il? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah, an-nasa itu jadi apa itu? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari i'jazuhu. I'jaz itu adalah merupakan bentuk masdar dari a'jaza yu'jizu i'jazan. Ayo bareng-bareng. A'jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jazan fahuwa mu'jizun wa dhaka mu'jazun a'jiz la tu'jiz mu'jazun mu'jazun. Ya. Jadi an-nasa itu menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari i'jaz. I'jaz itu isim. Kok punya fa'il? Ada dua contoh dalam satu alinea, dalam satu paragraf ini. Yang pertama adalah ittiba'uhu, yang di situ dibaca rofa. Ternyata kita selidiki, yang punya fa'il ittiba'uhu adalah wajibun, yang merupakan kalimat isim. Kenapa kok kemudian an-nasa dibaca an-nasa menjadi maf'ul bih di situ? Menjadi maf'ul bih dari mana? Dari i'jaz. I'jaz juga kita analisis, ternyata juga merupakan kalimat isim. Dalam konteks inilah kemudian menjadi penting untuk menegaskan, ternyata dalam tataran selanjutnya yang namanya fa'il tidak hanya dimonopoli menjadi miliknya fi'il. Ternyata yang namanya naibul fa'il itu tidak hanya bisa dibentuk oleh fi'il. Ternyata yang namanya maf'ul bih itu ternyata tidak hanya mampu dibentuk oleh kalimat fi'il. Ada isim yang juga memungkinkan untuk punya fa'il. Ada fi'il yang memungkinkan, ada isim yang memungkinkan juga punya naibul fa'il, ada isim yang memungkinkan juga punya maf'ul bih. Padahal yang namanya fi'il, yang namanya fa'il, namanya naibul fa'il, namanya maf'ulun bihi, awalnya dibentuk oleh fi'il. Perhatikan ya. Dalam konteks inilah kemudian kita berkenalan dengan konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li. Isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalannya fi'il. Ada isim yang beramal sebagaimana pengamalannya fi'il. Bagaimana logika awalnya? Nah, logika awalnya seperti yang sering saya tegaskan itu. Untuk menjelaskan tentang al-asma al-amilah amal al-fi'li. Mulailah dengan sebuah pemikiran bahwa yang punya fa'il itu adalah fi'il, yang punya fa'il naibul fa'il itu adalah fi'il, yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Ketika ada realitas, ketika ada kenyataan, ada perkembangan, ternyata ada isim punya fa'il, isim punya naibul fa'il, isim punya maf'ul bih. Padahal awalnya yang namanya fa'il itu punya fi'il, namanya naibul fa'il itu punya fi'il, namanya maf'ul bih itu adalah punya fi'il. Begitu ya, punyaan fi'il maksudnya. Maka isim-isim yang punya fa'il, isim-isim yang punya naibul fa'il, isim-isim yang punya maf'ul bih, itulah yang kemudian kita sebut sebagai al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim yang beramal sebagaimana pengamalan dari fi'ilnya. Sehingga meskipun isim dia berkesempatan untuk punya fa'il, meskipun isim dia berkesempatan untuk punya naibul fa'il, meskipun isim dia berkesempatan untuk punya maf'ul bih.
Ini kebetulan contohnya pas ini. Dua-duanya muncul ini. Ya. Dua-duanya muncul. Secara umum al-asma al-amilah amal al-fi'li itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, ada yang masuk dalam kategori masdar. Secara umum al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fiilnya itu bisa dibagi menjadi dua. Karena apa kok kemudian dibagi menjadi dua? Karena memang persyaratannya itu memang berbeda. Apa saja yang dua ini Ustaz? Yang pertama kelompok isim sifat, yang terkenal itu ada 4, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabah bismil fa'il dan isim mansub. Yang selanjutnya adalah masdar. Itu begitu. Isim sifat, isim fa'il, sifat musyabah bismil fa'il, isim maf'ul dan isim mansub itu dapat beramal sebagaimana fi'ilnya kalau seandainya memenuhi persyaratan wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Kalau seandainya kita menemukan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah bismil fa'il dan isim mansub, kok kemudian didahului oleh istifham wa waliyastifhaman au harfanida, atau didahului oleh huruf nafi, ya, atau didahului huruf nida, au nafyan, atau didahului oleh huruf nafi, au jasifatan, atau menjadi na'ad dia, au musnada, atau berkedudukan sebagai khabar misalnya, maka isim sifat itu, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah bismil fa'il dan isim isim maf'ul itu misalnya itu beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena beramal sebagaimana fi'ilnya maka berkesempatan untuk punya fa'il, berkesempatan untuk punya naibul fa'il, berkesempatan untuk punya maf'ul bih. Isim fa'il dan sifat musyabah bismil fa'il beramal sebagaimana fi'il maklum sehingga dia punya fa'il. Isim maf'ul dan isim mansub itu beramal sebagaimana fi'il majhul sehingga dia punya maf'ul naibul fa'il. Begitu. Yang kedua adalah bentuknya itu adalah masdar. Kapan masdar itu beramal sebagaimana fi'ilnya? Masdar itu beramal sebagaimana fi'ilnya kalau seandainya posisinya memungkinkan untuk kemudian digantikan oleh posisi masdar mu'awwal. Itu semacam itu. Sekarang kita lihat sekarang. Kita praktekkan di sini. Qanunun wajibun alaihi ittiba'uhu. Wajibun adalah kalimat isim, dia mengikuti wazan fa'ilun. Karena mengikuti wazan fa'ilun maka dia disebut sebagai isim fa'il. Isim fa'il memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya. Apakah padanya beramal sebagaimana fi'ilnya atau tidak tergantung apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Di antaranya adalah menjadi na'ad di situ. Realitasnya wajibun di sini itu adalah menjadi na'ad dari man'ut yang merupakan qanunun. Karena wajibun itu sudah berkedudukan sebagai na'at, jasifatan menjadi na'at, maka wajibun di situ yang merupakan isim fa'il itu beramal sebagaimana fi'ilnya. Ketika wajibun yang merupakan isim fa'il itu beramal sebagaimana fi'ilnya, maka dia disamakan dengan fi'il maklum dalam artian dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ittiba'uhu. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah ittiba'uhu, tidak ittiba'ahu, tidak ittiba'ihi. Di situ dijadikan sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari wajibun. Wajibun kenapa kok kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya? Iya, karena memenuhi persyaratan. Dalam konteks ini karena dia menjadi na'at. Ketika beramal dia butuh apa? Karena wajibun kebetulan berupa isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Maka ketika beramal sebagaimana fi'il maklum butuh fa'il. Mana fa'ilnya di situ? Ittiba'uhu. Itu semacam itu. Ya, itu yang pertama kenapa kok kemudian bacaannya adalah ittiba'uhu.
Yang kedua adalah amal burhanu ala annahu min indillahi. Adapun bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah dari sisi Allah adalah melemahkannya Al-Quran an-nasa akan manusia an ayatu untuk mendatangkan siapa manusia bimithlihi dengan semisal Al-Quran. Coba diperhatikan di situ. Kata-kata i'jazuhu. Apakah i'jazu yang merupakan bentuk masdar? Apa Ustadz masdar itu? Masdar itu maksudnya adalah lafadz yang ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. A'jaza, yu'jizu, yang ketiga adalah i'jazan. Itu berarti masdar. Masdar itu memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya apabila posisi masdar yang sharih, yang nyata itu, yang ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fiil itu memungkinkan posisinya digantikan oleh posisi masdar muawwal. Apa masdar muawwal itu? Masdar itu ada dua, seperti yang saya katakan itu. Ada yang disebut sebagai masdar sharih, masdar yang jelas-jelas masdar, ya, yang biasanya dibagi menjadi dua masdar sharih ini, masdar mem dan masdar ghairu mem, itu masdar sharih semua itu, gitu ya. Ada yang disebut sebagai masdar muawwal. Masdar muawwal itu apa? Masdar muawwal itu adalah lafadz yang sebenarnya itu bukan masdar, akan tetapi dianggap sebagai masdar. Sebenarnya bukan masdar itu. Sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap sebagai masdar, dianggap sebagai masdar. Kenapa kok kemudian dianggap sebagai masdar? Karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Lafadz masdar muawwal itu adalah lafadz yang sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap sebagai masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Itu namanya masdar muawwal. Jadi memang nyatanya secara lafadz dia bukan masdar, akan tetapi dihukumi, dianggap sebagai masdar. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Itu semacam itu. Bagaimana kalau seandainya ditakwili dengan masdar muawwal, Ustaz? Ammal burhanu, adapun bermula bukti, ala annahu, atas sesungguhnya Al-Quran adalah min indillahi, dari sisi Allah adalah, fahuwa, maka bermula burhan adalah ayyu'jiza. Coba diperhatikan, adalah ayyu'jiza, hendaknya melemahkan apa Al-Quran, an-nasa akan manusia, an ayyatu, dari hendaknya mendatangkan siapa an-nas bimithlihi dengan yang semisal Al-Quran. I'jazuhu itu posisinya sama dan memungkinkan diganti dengan ayyu'jiza, ya, ayyu'jiza, i'jazuhu ayyu'jiza. Karena i'jazu yang merupakan masdar sharih itu kemudian memungkinkan posisinya diganti dengan masdar muawwal berupa ayyu'jiza, annya merupakan huruf masdariyah masuk pada yu'jiza, itu kemudian disebut sebagai masdar muawwal. Maka i'jazuhu karena posisinya memungkinkan digantikan oleh posisi masdar muawwal, maka memungkinkan untuk beramal sebagaimana fiilnya. Coba diperhatikan, agak ruwet memang ini. Dalam konteks ketika masdar beramal sebagaimana fiilnya, maka panjenengan akan bertemu dengan sebuah konsep seperti hu di sini. Hu di sini disebut sebagai mudhafun ilaihi fil lafzi tapi fa'il fil makna. Hu di situ itu adalah hakikatnya secara lafaz itu adalah mudhaf ilaih. Hu di situ i'jazuhu itu mudhaf ilaih fil lafzi, tapi sebenarnya hu itu adalah fa'il fil makna. Pada saat ada masdar beramal sebagaimana fiilnya, maka kita berkenalan dengan sebuah konsep mudhaf ilaih fil lafzi tapi fa'il fil makna. Mudhaf ilaih fil lafzi tapi fa'il fil makna, bahwa hu itu adalah merupakan fa'il fil makna bisa diketahui dari penakwilannya. Bagaimana penakwilannya? Fahuwa ayyu'jiza. Di dalam yu'jiza di situ ada dhamir huwa yang menjadi fa'il yang posisinya sama dengan mudhaf ilaih i'jazuhu. Perhatikan.
Ayyu'jiza di situ adalah fa'il, ada fa'il di dalam lafaz ayyu'jiza, di dalam fi'il yu'jizu di situ ada fa'il berupa mustatir huwa. Posisinya sebagai fa'il. Ya. Dhamir mustatir jawazan yang tersimpan di dalam ayyu'jiza itu sama persis dengan dhamir baris yang menjadi mudhaf ilaih dalam konteks i'jazuhu. Perhatikan itu. Ya. Fahuwa i'jazuhu fahuwa ayyu'jiza fahuwa maka utawi burhan iku ayyu'jiza yanto melemahkan sapa Al-Qur'an sinten Al-Qur'an annasa ing menungso an ayyatu saking yanto mendatangkan siapa annas bimithlihi dengan yang semisal Al-Qur'an. Itu semacam itu. Jadi secara umum ya di dalam bacaan ini ada al-asma al-amilah amal fi'li baik yang mewakili isim sifat maupun yang mewakili masdar. Isim sifat bisa beramal sebagaimana fi'ilnya kalau seandainya memenuhi persyaratan wa waliya istifhaman au harfan nida au nafyan au jasifatan au musnada, sedangkan masdar memungkinkan untuk beramal sebagaimana fi'ilnya apabila posisinya bisa digantikan oleh posisi masdar mu'awwal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sinau.